Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Firdatul Jannah dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam semester 5A. Di sini saya akan mereview mata kuliah Politik Hukum Islam. Baiklah, politik hukum. Dalam bahasa Belanda, politik hukum ialah rechtspolitik ya, yang merupakan bentukan dari dua kata, yaitu kata recht dan juga kata politik. Nah, maka secara tidak langsung ya, politik hukum dalam bahasa Belanda ini merupakan kebijakan penetapan sebuah hukum. Di sini ada pendapat ahli ya, yaitu Padma Wahjono. Ia mendefinisikan bahwa politik hukum ialah ius constituendum, yang bermakna bahwa politik hukum digambarkan sebagai harapan atau cita-cita sebuah hukum. Nah, maka dari hal itu kita bisa mendefinisikan sendiri bahwa yang namanya politik hukum merupakan sebuah kegiatan yang memang melibatkan banyak orang untuk menyusun dan menetapkan mengenai sebuah hukum yang akan diberlakukan maupun yang akan dicabut. Nah, dengan maksud terciptanya suatu tujuan negara seperti itu. Lalu ada juga ya memiliki ruang lingkup ya politik hukum ini ada 6. Yang pertama ada nilai-nilai dan aspirasi. Yang kedua ada pendekatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi. Yang ketiga ada penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Yang keempat ada peraturan perundang-undangan. Yang kelima ada faktor politik hukum. Dan yang keenam yaitu pelaksanaan politik hukum. Nah, selain hal itu ya, ada di sini juga ada beberapa batasan dalam politik hukum. Di antaranya, yang pertama, ruang gerak politik hukum suatu negara. Yang kedua, politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat. Yang ketiga, lembaga-lembaga yang berwenang. Nah, politik hukum ini memiliki hubungan dengan ilmu yang lainnya. Ilmu apa aja? Nah, berhubungan dengan ilmu hukum, dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Seperti itu. Selanjutnya ada politik hukum ilmu ya. Nah, sebelum membahas politik hukum ilmu, kita harus tahu dulu arti dari pengetahuan dan ilmu. Nah, pengetahuan ialah segala sesuatu yang kita ketahui melalui panca indera, sedangkan ilmu ialah pengetahuan yang sistematis. Nah, berdasarkan filsafat ilmu, ada 3 indikator ya yang harus dipenuhi sebuah pengetahuan agar menjadi sebuah ilmu. Yang pertama, ontologis, ialah menjawab pengetahuan yang dapat didefinisikan atau dapat diartikan. Yang kedua ada epistemologis, yaitu pengetahuan tersebut memiliki metode dalam aktivitas keilmuannya. Dan yang ketiga ada aksiologis, yaitu kemanfaatan atau kegunaannya. Artinya suatu ilmu harus memiliki manfaatnya atau kegunaannya. Selanjutnya ada mengenai relasi politik dan hukum ya. Nah, menanggapi mengenai relasi politik dan hukum, maka di sini kita berbicara bagaimana hukum ini berjalan pada situasi politik suatu negara. Dan di sini terdapat pendapat ya sarjana hukum mengenai relasi politik dan hukum, yaitu menurut John Austin. Nah, ia berpendapat bahwa relasi politik dan hukum itu law is a command of the lawgiver. Nah, yang artinya bahwa hukum itu tergantung kepada siapa yang memberikan komando atau perintah terkait dengan kebijakan hukum. Nah, ada analytical jurisprudence menurut John ya. Yang pertama itu adalah non foule, yaitu tidak berbicara tentang baik buruknya, tapi bagaimana yang menjadi kehendak daripada si pemberi perintah pembuat hukum. Yang kedua ada command king, yaitu perintah yang berkuasa atau perintah raja. Dan yang ketiga ada antitesis sejarah. Jadi mengenai relasi politik dan hukum ya, dimana ini berjalannya sebuah hukum itu tergantung pada keadaan
keadaan politik yang ada di suatu negara. Nah, menurut saya sendiri ya, antara politik dan hukum ini memang saling berhubungan ya. Membentuk hukum merupakan tindakan politis, karena dalam pembentukan hukum dibutuhkan sebuah rangkaian politik, yang salah satu mekanisme politik dalam merumuskan suatu hukum ialah dengan sebuah kesepakatan atau ijma ya. Nah, dari para penegak hukum atau pemerintah. Untuk apa? Untuk terciptanya suatu hukum yang baik. Nah, politik memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk suatu hukum. Jika keadaan politik suatu negara baik, maka akan menghasilkan sebuah hukum yang baik pula. Namun sebaliknya, jika keadaan politik suatu negara buruk, maka hukum yang akan berlaku itu akan buruk, atau dengan kata lain tidak akan berjalan dengan baik lah ya, akan kacau seperti itu. Oke, kita langsung ke politik hukum Islam. Nah, menurut Ibnu Taimiyah ya, politik hukum Islam disebut dengan siyasah syariah, yang merupakan aplikasi dari al-maslahah al-mursalah, yaitu pengaturan non-syara, yang mengatur tentang kesejahteraan manusia dalam hukum, yang ketentuannya itu sudah termuat dalam syara. Nah, selain itu, sebagian ulama mendefinisikan bahwa politik hukum Islam itu sebagai kekuasaan penguasa untuk merealisasikan masalah manusia itu sendiri. Nah, sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Nah, dalam pandangan Ibnu Taimiyah, ketika ada hukum dikatakan sebagai yang independen atau otonom, maka itu tidak berlaku. Nah, tajdid ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam Islam untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum Islam. Nah, terdapat ini ya beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan hukum Islam. Yang pertama itu ada kosmopolitanisme. Nah, jadi mengatakan bahwa Islam itu sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam, seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Yang kedua, doktrin kekhalifahan. Nah, ini di sini terdapat isi sentral yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis dengan membuang jauh perbuatan syirik, khurafat, bid'ah, pengkultusan seorang dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu pemimpin tidak harus Quraisy gitu. Terus yang ketiga ada institusi negara. Nah, Ibnu Taimiyah ini berpendapat bahwa sangat dibutuhkan keberadaan institusi negara sebagai pengelola umat. Manusia pada dasarnya kan berwatak madani ya, yaitu suka membangun. Oleh sebab itu, jika mereka berkumpul akan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatasi persoalan. Seperti itu. Dan selanjutnya yang keempat ya, ada kepemimpinan. Nah, mengenai hal ini, mengenai kepemimpinan, Ibnu Taimiyah lebih mengedepankan teoraksi, yaitu seorang pemimpin yang dapat menciptakan keadilan, amanat, dan waliyat. Seperti itu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hukum Islam ya. Ini menurut Johanna S. Praja. Yang pertama ada prinsip ketauhidan, yang kedua ada prinsip keadilan, yang ketiga ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yang keempat ada prinsip kebebasan atau ketauhidan, yang kelima ada prinsip persamaan, yang keenam ada prinsip at-ta'awun, yang ketujuh ada prinsip toleransi, yang kedelapan ada prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Selanjutnya ada juga asas-asas nih, ada asas hukum Islam menurut siapa? Menurut Hasbi As-Siddiq. Yang pertama ada asas nafyul haraji, yang kedua ada asas qilatu taklif, yang ketiga ada asas tadarruj, yang keempat ada asas kemaslahatan manusia, yang kelima ada asas keadilan, keenam asas estetika, ketujuh asas urf, yang kedelapan asas syarak menjadi zatiyah Islam. Jadi menurut saya ya, bahwa hukum Islam ini bukanlah suatu produk individu, akan tetapi produk kesepakatan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan Tuhan. Benar kenyataannya bahwa hukum dan politik ini
saling berkaitan ya, dan juga saling membutuhkan, dimana dalam pembentukan hukum memiliki hubungan dengan rangkaian politik seperti itu. Selanjutnya ada sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum ya. Yang pertama ada sifat hukum fakultif. Nah, ini merupakan hukum yang mengatur, artinya dalam keadaan konkret hukum tersebut dapat dikesampingkan dan secara a priori tidaklah mengikat atau tidak wajib untuk ditaati. Yang kedua ada sifat hukum imperatif. Ini merupakan hukum yang konkret, jadi harus ditaati, atau hukum yang tidak boleh ditinggalkan atau tidak boleh ditinggalkan oleh antar pihak. Terus yang ketiga ada sifat hukum represif. Nah, ini terciptanya ketertiban dan terciptanya kepatuhan tanpa syarat. Terus peraturan yang keras dan terperinci. Terus kebebasan bertindak, persetujuan kepatuhan, kritik atau ketidaksetiaan ya. Nah, sifat hukum represif ini sih lebih tegas ya, lebih tegas daripada sifat hukum imperatif gitu. Selanjutnya ada sifat hukum progresif. Nah, ini memiliki ciri khas ya. Yang pertama, mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat. Yang kedua, memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan. Yang ketiga, mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang keempat, ini bergerak dalam proses perubahan. Yang kelima, menekankan kehidupan yang lebih baik. Yang keenam, mendorong peran publik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu membangun negara hukum yang berhati nurani. Terus yang selanjutnya ada sifat hukum otonom. Nah, ini memiliki ciri khas. Yang pertama, keabsahan berdasarkan prosedur yang benar. Yang kedua, dibuat teliti dengan ikatan penuh. Terus yang ketiga ada diskresi dibatasi. Yang keempat ada penyerahan wewenang secara sempit sehingga pemaksaan itu dapat dilakukan. Yang kelima, partisipasi masyarakat dibatasi prosedur yang mapan. Terus ada juga sifat hukum responsif ya. Nah, ini memiliki ciri khas. Yang pertama, di bawah asas hukum dan kebijakan. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang substantif. Yang ketiga, diskresi diperluas. Dan yang keempat, menghindari pemaksaan. Nah, ya mungkin itu ya, itu yang bisa saya sampaikan, itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.